tidak terkontrol, sudah tahu diri hipertensi tapi tidak mungkin meminum obat yang secara rutin, atau mungkin minum obat rutin tapi pola hidup tidak baik, aktivitas fisik kurang, kebiasaan masih buruk, entah itu masih minum alkohol, merokok, atau mungkin masih mengkonsumsi makanan yang tidak sehat misalnya, eh, sehingga ya bisa rentan kena hipertensi. Ih, gula dok, saya tidak makan ya manis-manis setiap hari. Mungkin, tapi pada saat ibu kalian mungkin mengandung kalian, pada saat mengandung itu, ibu hamil tersebut mungkin mempunyai perilaku yang tidak baik sehingga sering mengkonsumsi, akibat mengkonsumsi makanan yang tidak baik misalnya, apalagi yang agak kadar glukosa tinggi, bisa dari lahir itu, sejak lahir itu sudah terkena diabetes melitus sampai akhirnya dewasa. Ya, itu pasti kalian sudah pelajari di endokrin. Jadi, kalau merunut kondisi kesehatan masyarakat saat ini memang sangat berperan penting dua penyakit ini dan sangat berpengaruh di sistem urologi. Duh, duh, duh. Nah, karena hal itu, makanya kami selalu ulang-ulang bahwa tidak semerta-merta membahas urologi hanya ginjal, di area genitalia, tidak, tapi senantiasa lihat juga ada apa? Ada keterkaitan sistemik lainnya, penyakit-penyakit lainnya, khususnya tadi karena hipertensi dan diabetes mellitus itu bisa langsung berpengaruh ke fungsi eh, fungsi ginjal. Nah, dan ternyata juga dari WHO semakin di apa? Semakin diyakini bahwa, bukan diyakini, semakin jelas laporannya bahwa memang penyakit kardiovaskular bisa sampai menyebabkan kematian, dan kita tak ketahui hipertensi itu bisa juga karena faktor ada gangguan pada sistem kardiovaskular, sehingga yaitu kita memang harus melihat juga kondisi bahwa tidak semerta-merta semuanya membahas organnya saja, tapi ada keterkaitan sistem sistemik yang lain. Nah, karena tadi banyak penyakit, eh tunggu di, maaf maaf terganggu lagi saya, maaf maaf. Ya, maaf, maaf. Jadi, em, tadi itu saya langsung ambil contoh, Midi. Misalnya, eh, em, ada tadi yang saya sampaikan bahwa seseorang tersebut bisa terkena diabetes mellitus dari sejak lahir. Nah, kenapa bisa dari sejak lahir? Ternyata ibunya, ternyata ibunya memiliki kebiasaan yang buruk, apalagi untuk hal konsumsi makanan yang tinggi gula atau tinggi garam dan seterusnya. Nah, kita runut lagi ke belakang. Kenapa bisa ibu hamil tersebut tidak terkontrol misalnya, atau dia ada kebiasaan begitu? Ternyata dulu waktu sebelum hamil, kebiasaan dia waktu kuliah ini, mundur lagi, mundur mundur mundur. Ini waktu kuliah dulu, mungkin masa sekolahnya dia ini adalah mahasiswa yang berkuliah di suatu perkotaan, contoh di Makassar, misalnya anak Unhas, fakultas, ya sebut Makipeng, dia anak FK Unhas dulu, misalnya, terus dia misalnya asli Bandung, tapi karena lulus di Unhas, jadi kan kebiasaan-kebiasaan di Bandung itu belum tentu sama dengan Makassar. Nah, kenapa akhirnya pada saat hamil dia ada resiko seperti itu? Karena mungkin misalnya contoh Jidi, tapi senangnya Mini pasti kalau orang Bandung bilang itu kan orang Bandung cantik-cantik, kemudian dia memang makanannya lebih sehat dari kita, sehatannya Ki, tapi lebih sehat karena lebih banyak pilihan sayur di sana daripada kita. Di sini kan kalau mau makan pagi coto bisa, siang palu basah bisa, malam mie titik bisa. Nah, di Bandung kan pilihan makanannya memang masih lebih banyak yang makanan vegetarian. Sehingga akhirnya dia kuliah di Unhas, si ibu tadi ini waktu masa mudanya kuliah di Unhas, dianya memang hostnya bagus. Karena kan dasarnya orang Bandung, mungkin dia di daerah pedesaan, tapi karena keberadaannya bukan lagi di Bandung, tapi masuk di kota lain yang kita di sini Makassar tadi itu makanan tak begitu. Belum lagi tuh kalau bahas jajanan tak ada itu palu butung, pisang hijau, apakah jalan kote dan seterusnya. Jadi mau tidak mau si host ini juga harus
menyesuaikan juga kondisi sekitarnya. Nah, tapi ada yang membela diri. Dok, walaupun begitu lingkunganku, walaupun begitu godaannya, makanannya, bisa aja batasi, Dok. Jadi ya saya batasi makananku dan seterusnya. Oke, tidak mungkin si orang ini bisa mengontrol konsumsinya, kemudian pola makannya dan seterusnya. Tapi karena agent dalam hal ini karena penyakit tidak menular berarti bukan mikroorganisme ya, entah itu mungkin tadi kebiasaan yang tidak baik atau perilaku yang tidak baik atau misalnya memang sesuatu ada yang kita lakukan menjadi kebiasaan akhirnya karena sudah teradaptasi di badan kita sehingga bisa menyebabkan penyakit ya, oke. Jadi bukan mikroorganisme. Nah, tadi ada mit yang bilang, ih, tidak semuanya ya dok, saya tidak nggak makan ya yang coto, pelbasa dan seterusnya. Saya sehat ji, pagi salad, siang, ya kadang-kadang makaroni cheese, terus malam sushi, itu pun sushi, pakai jamur misalnya, jarang makan daging-dagingnya. Tapi, tapi ternyata ada orang yang tidak bisa seperti itu karena apa? Environment-nya. Nah, perkotaan itu banyak tempat makan yang besar-besar. Di sini saja, di Perintis saja, sepanjang Perintis ke Urip sudah ada tempat ramai seperti Emto sama Nipa. Yang dimana tidak harus sampai ke sana, makanannya bisa datang ke kita. Ya, dipesan melalui ojol itu tadi. Jadi memang kita tidak kita tidak langsung konsumsi agent yang tadi itu junk food dan seterusnya, tapi environment kita mendukung fasilitas untuk memesan secara misalnya tadi online bisa, ya pastilah kita bisa rentan terkena penyakit-penyakit contohnya seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyakan atau saya lanjut Mi? Lanjut Mi, Di. Nggak lagi ada Ji nonton tuh demo. Nggak ada Ji demo di. Tapi sekarang itu banyak Mi berita-berita live demo apa. Nggak ada Mi itu dijarah. Nggak ada Mi. Ya jadi itu. Nah sejauh ini paham Ki dulu host, agent, sama environment. Ini yang sebenarnya saya mau bahas epidemiologi, trias epidemiologi. Ya, agak dasar sih, tapi ya itulah tadi karena sisi aspek kesehatan masyarakatnya harus tetap lagi berulang dari aspek tersebut. Nah, jadi kembali lagi tadi sama ibu hamil yang waktu masa mudanya. Ternyata itu dia bisa mengkonsumsi ada kebiasaan buruk tentang makanan yang tinggi garam sama tinggi gula tersebut. Karena itu tadi dia pemalu, dia tidak mau dia tidak suka kalau langsung datang ke tempat makan. Jadinya akhirnya sering memesan secara online karena dia mungkin ya punya banyak uang dan seterusnya. Jadi dia bisa pesan semaunya, sebanyak-banyaknya sehingga dia tidak menyadari bahwa dia mengkonsumsi makanan tinggi garam dan tinggi gula. Nah, tapi dia selalu merasa baik-baik saja sampai akhirnya menikah, sampai akhirnya dia hamil. Dia tidak pernah, kan mungkin sudah dipelajari di trias kalau kena penyakit diabetes mellitus apa? Sering kencing, sering haus, dan sering tidur. Sering lapar, toh. Nah, dia tidak menyadari, dia kira trias yang dia jalani ini, gejala yang dia jalani ini sering kencing karena ya sering kak minum. Jadi sering kak kencing karena banyak ku minum. Jadi dia kira itu baik-baik saja. Sama sering lapar, ya karena kenapa dia sering lapar? Karena mungkin aktivitasnya kan kita tahu nih, kalau anak FK itu naik turun tangga ke sana kemari urus tugas, belum lagi nanti kalau koas praktek sana sini, belum lagi kalau sudah jadi dokter internship ke daerah dan seterusnya, sehingga dia merasa sering lapar karena aktivitasnya banyak. Jadi dia kira karena output yang output yang keluar banyak, jadi dia merasa asupannya juga butuh yang intake-nya harus yang banyak, jadi dia merasa tidak bergejala. Nah, ternyata dilakukan pemeriksaan pas hamil, itu yang tadi sampai mini di yang kondisi hamilnya, nah, dia merasa bebas dari prepatogenesis itu karena tidak merasakan apapun, dia merasa masih sehat-sehat saja. Tapi ternyata
pada saat diperiksa dia memiliki kadar gula yang tinggi pada saat dia hamil. Misalnya gulanya lebih 300 ke 400 pada saat dia hamil. Nah, berarti dia sekarang sudah masuk di saat sakit ini, patogenesis period ini, atau masa patogenesis. Jadi, masih ingat dulu kalau ada riwayat alamiah penyakit yang carrier, kemudian sembuh total, sembuh cacat, dan seterusnya. Nah, karena dia bergejala, sehingga tidak bisa dibilang carrier, karena ternyata, ternyata pada saat diperiksa, kadar gula dalam darahnya tinggi. Jadi dia memang sudah bergejala dan di anamnesis dia memang sudah mengalami trias atau gejala klasik gula tadi itu. Sehingga dia sebenarnya sudah masuk di fase gejala berat, apalagi dalam kondisi hamil. Normal saja tidak lagi hamil, berapa kadar gula paling tinggi? Batasnya, maaf. Untuk border normal masuk di anomali, border normal masuk di tinggi. Kalau puasa itu berapa? 110. Tah? Diingat sih ini tapi diam-diam apakah ada dia mau dinonton berita itu dinonton. Nah, eh kalau lagi puasa biasa masih dimaklumi gula darahnya maksimal 140. Nah, dia kondisi hamil, gulanya tinggi 300 lagi. Jadi sebenarnya sudah masuk di gejala berat. Nah, maka dari itu biasanya, aduh, biasanya sudah harus segera mungkin dilakukan pencegahan, bukan hanya sekedar menunggu gejala, bukan hanya sekedar kan tidak hamil ji, belum ji menikah, tidak ada gitu bilang sampai dia akhirnya apa menyebabkan kerugian ke orang lain kah, kan dirinya ji sendiri, kemudian jadinya dia tidak membatasi diri. Nah, bukan berarti seperti itu, karena tadi memang sudah ada cikal bakal di masa prepatogenesis yang sebelum sakit itu, kebiasaan-kebiasaan konsumsi tinggi gula dan tinggi garam, sehingga senantiasa kita untuk dokter umum melakukan 5 levels of prevention ini. Jadi jangan menunggu sakit dulu baru dilakukan pencegahan. Eh eh apa di biasa Ki kalau ada sih yang lihat-lihat biasa itu ada dilakukan baksos dari apa perkumpulan PPDS penyakit dalam misalnya terus mereka akhirnya lakukan pemeriksaan tekanan darah kah atau misalnya lakukan pemeriksaan kadar gula dalam darah kah, kolesterol dan seterusnya. Nah, kan ada orang yang mungkin apalagi seusia kalian selalu merasa masa kolesterolku tinggi, masa gulaku tinggi, nggak mau aja periksa deh. Nah, tapi kalau kita merasa tidak baik-baik, maaf, kalau kita merasa baik-baik saja, oke, enggak apa-apa. Tapi kalau punya riwayat keluarga, terutama mungkin ibu, bapak, walaupun kita baik-baik saja, seperti baik-baik saja, sebenarnya sesegera mungkin memeriksakan diri. Nah, pencegahan itu masuk di mana? Spesifik prevention, karena sudah ada spesifik kita mau lihat pencegahan di mana. Jadi kan kalau diukur tekanan darahnya, berarti kita mau tahu hipertensi atau tidak, iya kan ya? Iya kan ya? Ini banyak sekali melamun, apa yang dilihat? Ya, tenang, nah ada modulnya. Sebentar tidak melamun, bagi ada modul tak. Nah, terus itu untuk kalau mau tahu tekanan darah. Nah, kalau mau tahu maaf, gula darah tinggi, ya ukur misalnya kadar gula dalam darah tapi di kapiler misalnya. Itu kan sudah spesifik protection. Nah, kalau misalnya ternyata semua hasilnya anomali di luar dari batas noda, berarti dilakukan sesegera mungkin pencegahan sekunder. Ini kalau masih tidak bergejala, ya itu tadi specific protection. Nah, tapi kalau sudah bergejala, yaitu berarti sudah harus sesegera mungkin dilakukan prompt treatment juga. Jadi jangan melihat usianya masih muda, jadi obat gulanya bisa diputus-putus, obat hipertensinya tinggi, pilih lagi tensi deh, baru diminum. Tidak. Setahu saya, teori itu bilang kalau sekali gula darah tinggi akan selalu menjadi gula darah.
itu orang Gula darah tinggi, Beng, maaf. Tekanan darah tinggi, maaf. ini marinasi nomor satu karena ini Apa tuh itu? suka banget saya marinasi ayam. Sebelum marinasi ayam harus dulu ditus-tus ini ayam supaya itu marinasinya tuh tercampur. Apa itu podcast? Ya, udah pernah nonton podcast ini. Jadi, ya jadi semoga kita perhatikan jadi kuliahku di, ya itulah keterbatasan online. Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan. Di saya percaya saja ya pembelajaran dewasa. Dan semoga tugas saya bisa menyampaikan materi juga tersampaikan dengan baik. Nah, jadi kembali lagi. Nah, tadi apa minta di kira-kira itu podcast apa ya? Oh iya, jadi dia kena gula, toh? Nah, kalau bergejala, otomatis harus sesegera mungkin dilakukan treatment. Tapi nanti lagi ada bilang, ih masih muda aja kak, masa harus kak insulin misalnya contoh. Ih masih muda kak, kenapa harus kak minum antihipertensi 2 kali pagi malam dan seterusnya. Setauku itu amlodipin saja malam dan seterusnya. Atau kalau baik bisa tidak minum misalnya. Nah, jangan melihat bahwa kita masih muda, terus masih bisa bebenah diri, olahraga, dan seterusnya. Malah ada penyakit tertentu, tidak selamanya bahwa penanganan obatnya hanya dosis sekian-sekian langsung sembuh. Tetap juga ada diperhatikan penyakit yang memang kalau harus penyakit tersebut kalau sudah diderita ya dosisnya harus selalu disesuaikan, diseimbangkan, bahkan ada yang harus minum obat seumur hidup. Itu setahu saya seperti tekanan darah yang tinggi. Sekali tekanan darah tinggi itu biasanya susah untuk turun kembali. Apalagi kalau sudah didapatkan dari muda, ya, berarti memang harus pengendalian pengontrolan. Entah itu sistoliknya yang diperhatikan atau diastoliknya. Karena kalau usia muda sudah hipertensi, biasanya sistoliknya mungkin tinggi, tapi kemungkinan yang lebih bahayanya kalau diastoliknya yang lebih tinggi. Biasa kita dengar tuh tensinya orang, 120 tapi, maaf 130/100 atau 100 ya 120 atau misalnya per 90 itu kan prehipertensi mami menuju hipertensi. Nah, itu yang dijaga hati-hati kalau diastoliknya yang meningkat dan masih usia muda. Nah, misalnya dok sudah minum obat, sudah mengkonsumsi yang seharusnya, maksudnya sudah melakukan kebiasaan yang atau perilaku yang untuk menghindari penyakit menjadi lebih berat, ya sudah berarti itu sementara melakukan pencegahan tersier. Tapi tidak semata-mata menunggu saja reaksi obat sampai obat itu baik ke badan kita. Tidak, tetap ada disability limitation, entah itu melakukan ya yang ke WC silakan. Nah, yang entah itu melakukan pengecekan kontrol rekam jantung misalnya EKG per berapa hari, maaf, per berapa bulan misalnya, atau gula tadi misalnya beberapa bulan ada dilakukan follow up sampai akhirnya bisa menjadi sembuh total. Nah, kenapa lagi kembali ke pembahasan PTM ini, penyakit tidak menular ini? Karena itu selalu memang dikaitkan hipertensi dan diabetes mellitus, gangguan-gangguan masalah kesehatan di sistem urologi karena penyakit itu. Sehingga kita memang sudah mengharapkan seorang calon dokter sampai akhirnya menjadi dokter menangani masalah itu jangan hanya kuratifnya saja, tapi dari akar masalahnya, dari penyebabnya. Nah, ini salah satu contoh yang saya ambil, jadi yang bisa membantu mengurangi kasus-kasus tadi yang hipertensi tinggi atau gula, karena itu tadi kita bisa mengurangi kebiasaan rokok karena itu kita ketahui sendiri ada beberapa penelitian kalau kebiasaan merokok akan mengganggu penyakit akan menyebabkan gangguan di sistem kardiovaskular kita sehingga ada orang yang mungkin hipertensi dan seterusnya bisa lebih parah atau pengendalian penyakit tidak penular tapi meningkatkan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan di vaskes primer. Tapi ini yang saya sampaikan yang tidak baik karena indikatornya biasa bermasalah di SDM kah atau memang dari sisi resource sarana dan prasarananya masih terbatas. Akhirnya pemerintah ada memang satu direktorat yang mengupayakan langkah strategis di mana
tidak menunggu atau istilahnya jemput bola, sakit dulu baru diobati, tapi bagaimana bisa mencegah sampai tidak sakit. Jadi selalu di prepatogenesis saja, sehat-sehat saja. Nah, kalau ada yang bilang lagi, "Ih, apa bedanya ini? Apa bedanya ini promotif dok sama preventif, sama-sama pencegahan. Tadi kan ada yang level pencegahan itu. Nah, kalau berbicara sudah sakit, kemudian mencegah untuk tidak tambah lebih sakit, itu preventif. Promotif itu berarti yang masih sehat-sehat saja, bagaimana tambah sehat. Itu maksudnya di, atau ini ada yang bingung sama-sama pencegahan. Nah, masuklah di beberapa kasus, contoh kasus di sistem urogenitalia, dan sekali lagi saya ulang lagi, kami dari IKMIKK ini dimanahkan yang hanya dari sisi aspek kesehatan masyarakatnya saja, sehingga yang terpapar ini di di tampilan kalian ini adalah kasus-kasus yang kejadiannya agak sering di Indonesia. Salah satunya infeksi saluran kemih ini. Oke, saluran kemih ini. Jadi, menurut memang penelitian, sampai bahkan kasusnya itu 90 sampai 100 kasus per 100.000 penduduk. Dan kita ketahui jumlah kita itu di negara kita itu sampai jutaan-jutaan. Jadi, bayangkan dalam satu daerah bisa sampai berapa orang yang menderita infeksi saluran kemih ini. Karena ya, kita lihat penyebabnya karena ada memang organisme yang senang di pola hidup yang tidak bersih. Nah, mohon maaf, nah ini ya memang adanya seperti ini. Dan di Indonesia itu masih kita temukan beberapa daerah, yang mohon maaf, toiletnya bahkan ada orang yang setiap hari dia tidak memiliki toilet dalam rumah, harus ke toilet luar rumah. Oh, di sini kalian belum KKN, nanti kalian betul-betul turun langsung melihat daerah-daerah di Makassar beda bilang, daerah di Indonesia, khususnya mungkin nanti Sulawesi Selatan. Nah, masih banyak di luar sana itu kondisi toiletnya sudah toilet umum, kemudian di luar artinya bukan di suatu ruangan. Jadi ada itu yang biasa kalau di sungai, jadi bermodal hanya gubuk-gubuk saja, jadi tidak ada toilet, entah itu model duduk atau jongkok, tapi langsung sungai di bawahnya, seperti itu. Jadi ya, mau tidak mau memang untuk kejadian ISK di Indonesia tidak bisa dihindari, kalau memang penyebabnya ini yang kita harus benahi. Seharusnya sih, seharusnya. Nah, nah, kita akhirnya berperannya apa? Untuk terhindar dari beberapa tadi gejala beratnya dari ISK, otomatis kita berikan obat untuk penanganan awalnya. Nah, kalau ada kata rekomendasi itu sebenarnya bukan berarti harus wajib fardu kifayah dan seterusnya, fardu ain dan seterusnya. Tapi di rekomendasi ini berarti hasil dari pertemuan kolegium, contohnya ini Ikatan Urologi Indonesia, ya telah melakukan penelitian, telah melapor dari semua laporan-laporan kasus, obat-obat ini direkomendasikan untuk penggunaannya karena telah ditemukan efek sampingnya lebih minimal dari antibiotik yang lain. Sehingga biasa kita dengar biasa itu antibiotik antibiotik lini pertama, kedua dan seterusnya itu semata-mata karena dianggap bahwa memang efek sampingnya lebih minimal. Oke. Nah, jadi bagaimana Pak Dok mencegah infeksi saluran kemih ini bisa kambuh di diri kita? Jadi ya otomatis kalau melihat aspek kesehatan masyarakatnya ya melakukan upaya pencegahan, kemudian tidak hanya ke diri kita sendiri tapi mengedukasi ke orang lain. Nah, apa bedanya dok ini ke atas sama bawah? Pasti sudah jelas sebenarnya karena sudah sama-sama pelajari anatomi dan fisiologinya. Tapi kalau di aspek kesehatan masyarakatnya, biasanya si pasien itu masih kebingungan. Ini sebenarnya saluran kencingnya yang bermasalah, apalagi kalau perempuan, atau rahim yang bermasalah, apalagi kalau sementara menstruasi, atau misalnya karena kondisi hamil saja, karena dia wanita hamil, jadi dia kira nyeri-nyeri perut biasa karena lagi sementara hamil. Nah, kalau menurut teorinya, sistitis itu infeksi saluran kemih, tapi biasanya tidak ditemukan gejala
sistemik, ya sistemik. Tapi kalau pielonefritis terkadang ada. Kenapa? Karena infeksinya sudah sampai ke atas sehingga fungsi sistemik kita semakin terganggu, makanya sampai ada yang mual, muntah, dan nyeri perutnya bukan di bagian bawah lagi, bisa sampai agak naik ke atas, bahkan sampai nyeri tekan sudut costovertebral mungkin, atau ya sampai akhirnya menunjukkan gejala-gejala sistemik yang lebih parah. Tapi senantiasa dilakukan pemeriksaan urinalisis supaya memang terbukti ada infeksi atau tidak, karena secara lokasi, secara anatomis, kandung kemih pada perempuan sangat dekat dengan sistem reproduksi. Nah, gambar yang di bawah ini pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan, khususnya bisa menghindari sistitis. Nah, di sini mungkin ada yang agak ini melihat pencegahannya, tapi ya mau diapa, karena kita memang akan menjadi dokter umum, harus kita tahu, dan memang untuk edukasi kesehatan kita juga sendiri, dan mungkin di sini ada yang sudah menikah mungkin ya, tapi pasti kebanyakan belum. Nah, ternyata berkemih segera setelah berhubungan seks itu bisa juga menghindari penyakit infeksi saluran kemih. Kenapa, Dok? Apa hubungannya? Nah, itu pasangan sendiri, maksudnya suami sendiri, istri sendiri, kan bersiji dan seterusnya. Cuman karena ini adalah proses di mana ada kontak cairan, kemudian ada eh, apa kontak dari dunia luar masuk ke badan kita dan seterusnya, mending menghindari daripada mengobati. Makanya untuk betul-betul setelah berhubungan suami istri itu dilakukan rutin kebersihan dan disarankan berkemih supaya apalagi perempuan karena uretranya pendek, jadi bisa mencegah misalnya contoh tadi Escherichia coli bisa lebih masuk ke dalam. Jadi segera berkemih supaya kita bisa mencegah itu tidak masuk karena dia akan keluar. Itu contohnya. Itu contoh pencegahannya maksudnya. Nah, masuklah ke ya salah satu yang disebabkan oleh hal lain di sistem urogenitalia yaitu trauma. Em, Kalau tadi masih ingat gambarnya yang agent, host, sama environment. Nah, environment ini, maaf, trauma ini biasanya dari environment. Kenapa, Dok? Padahal padahal saya tidak naik sepeda, padahal saya tidak naik motor. Nah, tergantung. Kalau misalnya memang kita bukan pengendara, tapi kan kita mungkin eh, tetap tetap eh, beraktivitas mobile ke sana kemari menggunakan sepeda motor misalnya karena kita yang dibonceng misalnya dan seterusnya, itu masih kemungkinan bisa terjadi trauma. Dan atau misalnya kita pengguna jalan saja, tapi ada orang yang tidak berhati-hati lalai di sekitar kita sehingga terjadi kecelakaan, kita juga masih bisa terjadi trauma di kita walaupun kita bukan pengendara. Nah, ternyata dari hasil semua kejadian itu, menurut jurnal ini, prevalensi kejadian trauma khususnya sistem urogenitalia dirangkumlah dalam kolom ini dan lihat sendiri banyak kejadiannya disebabkan oleh motor, sepeda, dan seterusnya sampai ada trauma di uretra. Nah, terus pasti ada yang bilang, ih kalau begitu dok, tidak bisa Ki naik sepeda, naik motor, tidak boleh ke sini dan seterusnya. Bukan berarti tidak boleh, tapi tuh environment sangat berperan penting. Jadi ada misalnya kondisi di mana kita bisa mungkin melaju dengan baik, maksudnya kitanya mungkin melajunya tidak cepat, tapi karena kita berada di waktu yang orang lain ini berkendara cepat sehingga mungkin kita hati-hati tapi orang lain yang tidak hati-hati bisalah kita akhirnya mengalami eh, kecelakaan tersebut. Oh, kemudian apa tadi gara-gara mau absen dipasang gaya mi dulu sudah mi di SS Kak. Ya. Jadi itu, nah, trauma ginjal itu trauma salah satunya yang sering terjadi. Pasti bayangan tak, idok benda tumpul ji. Kenapa bisa sampai bermasalah ginjalnya di? Bahkan sebenarnya benda tumpul itu lebih kita tidak bisa prediksi apa akibatnya kalau terjadi di tubuh kita. Karena
tidak ada. Sudah pakai forensik atau belum? Belum, kayaknya di sudah pakai blok forensik atau belum? Belum, Dok. Tapi belum, Dok. Oh, belum. Oh ya, siap-siap. Nanti itu kita pelajari, Ji. Jadi, trauma tumpul itu sebenarnya lebih tidak bisa diprediksi akibatnya kemana saja. Karena tidak ada luka terbuka. Makanya trauma ginjal juga agak sering kejadiannya karena itu tadi. Indonesia termasuk pengguna sepeda dan sepeda motor terbanyak di negara tertentu, khususnya di Asia. Lihat Maki, sedikit-sedikit, lihat Maki itu Max Ride, ada itu Grab, maaf, sebut merek, Madi, maaf, ojek online, ada semua mereknya, ada semua jenis kendaraannya, dan seterusnya, ya, itu sebenarnya rentan untuk kita, kalau tidak berhati-hati, bisa terjadi trauma di diri kita, khususnya kalau tadi yang kecelakaan seperti itu. Ini contohnya. Kemudian ini bisa juga ruptur uretra. Tapi kalau perempuan dalam hal ini agak kasus kejadiannya agak kurang, lebih banyak pada laki-laki. Kenapa? Ya kelebihannya uretra secara anatomis uretra laki-laki itu lebih panjang, tetapi karena hal tersebut untuk terjadi misalnya trauma pada area pelvis, selangkangan, itu lebih mudah kalau terjadi juga ruptur uretra. Tapi tergantunglah kejadian kecelakaannya atau kondisi traumanya. Tapi itu tadi, kalau benda tumpul itu biasanya tidak bisa diprediksi karena tidak ada luka yang kelihatan dia luka tertutup. Nah, masih ingat tadi yang saya bahas ibu hamil terus tidak merawat diri karena dari awal memang waktu kuliah sering mungkin konsumsi makanan gula yang tinggi, garam tinggi, dan seterusnya. Nah, ini ceritanya hamil nih toh. Hamil mie, gulanya 300, akhirnya pakai insulin lah, dan seterusnya. Nah, karena cikal bakalnya tadi tidak memperhatikan kondisi tubuhnya sendiri, akhirnya ya sudah terpaksa dia juga beresiko melahirkan anak yang misalnya gulanya ikut menjadi diabetes mellitus. Itu contohnya. Bisa juga kalau misalnya ya misalnya, jadi bisa juga kalau, maaf mundur sedikit, tunggu dulu. Ya, bisa juga kalau ternyata dia memiliki faktor resiko karena yaitu kebiasaan merokoknya, kebiasaan konsumsi obat tertentu waktu hamil, karena dia mungkin sudah ada memang penyakit bawaan sebelumnya, entah itu memang ada riwayat kejangnya, atau karena mengandalkan suplemen dari luar, tidak memakan makanan sehat, akhirnya setiap hari hampir meminum vitamin yang seharusnya bisa kita cari sendiri. Misalnya kalau vitamin D itu sebenarnya bisa dengan paparan matahari langsung. Akhirnya terlalu banyak bahan kimia di dalam tubuhnya. Aduh. Jadi pada saat dia mengandung, anaknya beresiko ada terjadi kecacatan mungkin atau gangguan fungsi pada organnya. Dan ternyata pada gagal ginjal, anak yang sudah diderita dari sejak lahir, itu kelainannya bisa karena faktor resiko pada saat kebiasaan ibu hamilnya tidak baik pada saat mengandung. Jadi sekarang itu bukan mie perokok. Sekarang itu bukan mie perokok aktif. Maaf, sekarang itu bukan mie orang merokok kok, tidak. Sekarang itu orang nge-vape kok. Nah, jadinya bukan maki juga perokok pasif, tapi vape pasif. Karena mau tidak mau, kita misalnya ini yang ibu hamil, suaminya mungkin yang merokok, ya sudah terpaksa menjadi perokok pasif misalnya. Akhirnya ada beberapa kejadian kalau misalnya sampai memang ada kelainan di tubuhnya menyebabkan gangguan fungsi organ di tubuh anaknya atau secara anatomis bermasalah. Ini salah satu contohnya fimosis, parafimosis. Kalau biasa kita dengar, masih kecilnya kodong disunat, misalnya 1 tahun disunat nih, 3 tahun disunat nih, belum PSD disunat nih, ya karena memang secara lahir kondisi glans penisnya sudah bermasalah. Tapi kan kembali lagi, memang di kepercayaan Islam itu memang harus disunat. Nah, tapi kenapa bisa dok? Ya karena secara indikasi memang harus dilakukan sirkumsisi. Sebenarnya bukan berarti menunggu fimosis dulu
dan parafimosis. Tapi karena tadi bukan kesalahan, ya karena rentan akan terjadi kecacatan pada anaknya karena kebiasaan waktu mengandung, sehingga terjadilah di anaknya itu rentan fimosis, parafimosis, hipospodia mungkin, dan seterusnya. Jadi ya akhirnya menjadi kelainan bawaan dari kecil untuk anak tersebut. Kalau ini permasalahan di glans penis, kalau ini di letak orificium uretra yang harusnya interna, tapi dia berada di eksterna. Saya kurang tahu kalau sudah dipelajari atau tidak, tapi seingat saya sudah sih siklus hidup atau repro. Jadi nanti kalau kalian sudah berpraktek, kalau membantu persalinan normal, perhatikan seluruh kondisi anatomis bayi yang kalian bantu lahir. Karena terkadang juga itu hipospodia, ibu, maaf, pada saat persalinan itu tidak terlalu memperhatikan di mana ininya letaknya. Sehingga biasa baru disadari kalau sudah usia mungkin sudah bukan bayi lagi tapi sudah 1 tahun 2 tahun dan seterusnya sehingga terlambat untuk dilakukan penanganan. Nah, jadi kalau memang kita lihat ibunya beresiko, kemudian beresiko karena kebiasaannya, jadi biasanya beresiko juga anaknya, entah itu berat badan lahirnya rendah mungkin misalnya, jadi lebih memperhatikan intervensi ke kondisi anatomis bayinya. Masuklah yang terakhir sistem urogenitalia, tapi yang dari sisi kejadian etiologi tumor. Nah, ini kalau dilihat dari penyebab penyakitnya, maaf, level kompetensi penyakit untuk menjadi seorang dokter umum, ini sebenarnya bukan berarti tidak harus ditahu, tapi dia nice to know ke should to know, karena memang untuk level kompetensi penyakit tumor, kanker, itu memang level kompetensinya bukan 4. Nah, yang untuk dokter umum itu lebih memperhatikan nanti kalau level kompetensinya 4. Karena sampai hingga penata laksanaan, kalau ini nanti kalau sudah kita temukan diagnosisnya, maaf, kalau kita sudah lakukan pendiagnosisan dan kita dapat, ini bisa dirujuk ke vaskes lanjut atau sekunder di rumah sakit. Nah, ini juga kejadiannya sampai ada yang sudah anak-anak menderita tumor Wilm atau nefroblastoma. Ini sayang sekali karena kalau kapan anak ini menderita penyakit ini langsung terkena pada kedua sisi ginjal. Nah, ini juga kanker ini juga bisa kalau misalnya kalian sudah kita saya juga dokter umum, kita sudah melakukan pendiagnosisan untuk penanganannya bisa diserahkan di fase selanjut atau rumah sakit. Karena kalau sudah eh, curiga kanker itu pemeriksaannya sudah harus lengkap, entah itu tumor marker dan seterusnya. Ya. Oke, sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke modul? Ada mau ditanyakan? Hmm, gimana sebelum memasuki zona mengantuk, zona lapar, dan seterusnya? Ya, karena ada pasti kuliah sebelumnya, Di. Ya, mungkin ya saya stop share dulu seiring ingat-ingat dulu apa yang kita mau tanya. Saya share dulu yang modul, Di. Sama saya kasih juga modulnya ke Aisyah. Aisyah Elisia Sutrisno. Tunggu ya. Mana-mana. Ada Mi masuk Aisyah modulnya. Sampai dok, sudah ada dok. Udah ada. Oke. Tunggu saya share dulu. Gimana nih? Oh iya, jadi bukan pakai PowerPoint. Besar mini kita lihat atau masih kecil? Ya lumayan lah ya, tidak kecil, tidak besar. Karena kalau ini terlalu besar, gini mah kan ada Mi juga filenya di kita. Nggak buka, tuh nggak salah buka aja ini Kak. Tunggu dulu nak. Karena ada modulnya dari kelas B. Siapa tuh saya salah buka.
Ini kan harusnya kita offline. Kelihatan nih modulnya, tapi kan ada Mi file-nya di kita di. Nah, jadi kan harusnya offline. Jadi saya sebenarnya sudah persiapkan hadiahnya, ada kuisnya, ada kelompoknya, tapi karena online ya sudah kerjanya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Jadi ya mau di apa, terlanjur sudah saya dan Dokter Irwin sudah mengkonsep ini active learning, tapi ya keterbatasan online ini bukan berarti penghalang mengerjakan ya, itu sudah resiko karena demi keselamatan kita bersama supaya kita tidak diikutkan dalam anarki demo ya, nauzubillah. Nah, jadi modulnya dikerja di rumah masing-masing, tapi ada caranya. Ini sebelumnya saya kurang tahu kalau mata kuliah lain pernah menggunakan metode ini. Jadi kami ini menggunakan metode TPS, Think, Pair, Share. Apa itu? Saya langsung ke teknisnya dulu, baru ke soalnya di. Nah, ini. Jadi, think pair share ini ya namanya juga think, berpikir dulu, kemudian pairing ya mengikuti ini polanya, pasangan, kemudian kelompok sedang dan seterusnya, dan akhirnya sharing ke sesatu kelas ini. Sebelumnya berapa orang ke satu kelas, Aisyah, jumlahnya? Berapa ya, Dok? 133. Ya, banyak. Jadi, tunggu dulu. Ku bagi dua gitu. Tunggu. 133. Maaf, 133. Iya, Dok. Ya, tunggu 133. Oh, 66 di 66 bagi. Banyaknya. Ya sudah, mau media apa? Ya. Nah, jadi ya sudah, mau media apa? Karena memang harusnya ini tidak ada komplain sejauh ini. Insya Allah semua kelas A juga bisa lancar. Nah, ini kan kita 133 orang. Nah, berarti saya dulu deh. Saya runut dulu satu-satu. Contohnya misalnya cari dulu nama-nama tak. Tidak ku hafal, Ki, maafkan. Cari dulu yang cantik-cantik, atau yang ganteng-ganteng. Oh, ini. Ada kumisnya ini Muhammad. Apa ini Muhammad? Tidak bisa kalian profilnya. Muhammad siapa ini? Awah, tidak bisa kalian. Yang akhiran NIM 244. Ada kumisnya. Ya ini. Ganti lagi lipstick ungu. Walah. Bahaya ini filternya. Ya. Jadi Muhammad. Siapa nama tadi? Tidak muncul. Muhammad siapa ini Muhammad? Siapa nama tadi ini yang Muhammad NNY? Aduh. Tunggu gue besar dulu coba. Muhammad. Muhammad Nabilah. Salah. Siapa aduh. Ini caranya supaya kelihatan. Muhammad. Muhammad siapa? Ini yang ada monitoring Crime Master. Siapa nama Ata, guys? Siapa nama Ata, bro? Nabil. Tahu dok, Nabil dok. Nabil mau paling ya. Maaf Nabil, saya karena kan itu filter ya sudah mencari perhatian gitu jadi tidak maaf. Ini contoh Jina, contoh karena memang kan ini tugas Nah, Muhammad Nabil ini kerja tugasnya. Nah, Muhammad Nabil menjawab itu pertanyaan yang ada paparan di atas pertanyaannya. Nah, yang Nabil pikirkan dulu di kolom pertama, yang ini yang apa yang saya pikirkan. Nah, Nabil jawab itu pertanyaannya berdasarkan studi kasus. Jawab. Nah, kemudian pairing ke pasangan. Cari lagi. Cari. Siapa yang mau pairing sama Nabil? Oh, ini mau Nabilah. Ada Nabil, ada Nabilah. Nabil siapa ini? Nabilahan yang 042. Nabila Hana. Ya, pas. Jadi Nabil dan Nabila. Semoga berteman seterusnya. Ya, itu maksudnya. Nah, Nabila dan Nabil ini pairing hasil pemikiran masing-masing. Jadi tadi Nabil itu, maaf naik Kak sedikit ke studi kasus.
Nah, studi kasusnya ini seorang perempuan 28 tahun datang ke puskesmas dan seterusnya. Nah, seterusnya. Nah, ini saya dan Dokter Irwin ini semata-mata kasus ini pasti kan sebenarnya sering makin terpapar karena yang lebih ahli masuk ke kita, spesialis penyakit dalam kah, spesialis urologi dan seterusnya. Tapi kami ini berupaya supaya kalian relate juga sama apa yang terjadi di masyarakat. Jadi kasus ini biasanya ini keluhan-keluhan yang muncul di puskesmas atau misalnya nanti kalian praktek di rumah sakit dan seterusnya. Jadi ini kami upayakan betul-betul bisa Ki melihat kesehatan masyarakatnya. Nah, Nabil mempunyai jawaban sendiri, Nabila juga mempunyai jawaban sendiri. Nah, karena kan pasti kembar identik pun ada itu perbedaannya, apalagi kalian yang pasti ini pemahamannya masing-masing ada, ya mungkin berujung nanti insya Allah semua dapat adi, amin, tapi pasti pemahaman kalian ada yang prosesnya mungkin agak lamban masuk di kalian akhirnya jadi paham atau mungkin cepat karena referensinya lengkap dan seterusnya, sehingga menjawab pertanyaan ini ada yang mungkin dari awalnya yang memikirkan sendiri, oh tidak lengkap Pak jawabanku setelah pairing ke partnernya pasangan. Nah, pasangannya juga saling melengkapi. Kayak contoh, minimal 3 faktor resiko. Ternyata si Nabila memikirkan A, B, C misalnya. Tapi Nabil memikirkan faktor D, E, F. Nah, itu pairing maksudnya. Nah, ini poin pairingnya. Jadi yang ditulis tidak harus semuanya ini isinya. Ini. Tidak Ji, tapi yang terhighlight menurut kalian yang kira-kira ini memang harus di-sharing dan bisa menjadi bisa jadi pembahasan untuk ini loh aspek kesehatan masyarakatnya. Jadi kami ini ya pasti otomatis melihat jawaban yang mana benar. Tapi untuk benar salah itu kami pun bukan ekspertisenya yang betul-betul sampai ke penata laksanaan untuk kualitas hidup yang tadi disability limitation atau rehabilitasinya, tapi bagaimana kalian menempatkan diri sebagai dokter umum melihat penerapannya di kesehatan masyarakat. Jadi yang terhighlight saja tidak harus betul-betul lengkap sekali ditulis di situ. Jadi memang yang setelah kalian pairing. Jadi tadi Nabil dan Nabila diskusi dengan partner. Nah, Nabil jawab juga versi Nabil, Nabila juga jawab versi Nabila. Nah, yang kolom ketiga berdiskusi dengan kelompok sedang. Ini yang tadi saya bagi. Aduh, banyak sekali, tapi terpaksa nih. Mau dia apa? Karena 133 orang Ki tadi sudah kuhitung, itu kalau saya bagi kelompok sedang, artinya bagi kelompok rata, satu kelas, berarti kan satu kelompok ada 33,5, ada yang 33 orang, ada yang 34 orang. Itu maksudnya. Nah, banyaknya dok itu. Bagaimana nih caranya? Ya, karena memang kan ini harusnya offline, tapi mohon maaf, karena kalian online, ya sudah keterbatasannya. Saya yakin banyak bicara. Entah itu bikin grup, Kika, entah itu bikin, kan sekarang itu ada dibilang Google Meet nih, ada dibilang, ya kita bikin mini Zoom saja pembahas ini, karena banyak bicara lah untuk sebenarnya berdiskusi. Nah, kami anggap itu kalian pasti bisa berdiskusi. Nah, isi jumlah orang kelompok sedang itu satu kelompok 33 sampai 34 orang. Jadi Nabil, Nabila satu kelompok, Huswan satu kelompok. Misalnya contoh, nah harus Gina kalian yang bagi diri. Rionaldo, Angela misalnya, terus Nur Amanah, Sarah Azahra misalnya, Gina, Reza Pasha Ungu, bukan Reza Pasha, ada mana orangnya, gambar Naji, ada uangnya jatuh. Detri, Nur Aulia, Taskia ada juga Taskia. Nanti di balas cetak Taskia di iya. Belum gak lihat skripsi tak, maaf. Renia, Nazwa, ya pokoknya itu membagi diri. Kelompok sedang itu satu kelompok 33 sampai 34 orang, berarti kelompok sedang itu totalnya 4 kelompok Ji. Tahu di kelas ta. Nah, itu yang terhighlight saja yang maksudnya betul-betul yang ini jadi bahan diskusi tak yang sisi ini beda apa yang jadi ya terserah mau jadi itu kesimpulannya atau masing-masing walaupun mungkin di kelompok tersebut jadi ini kerjanya kelompok tapi kembali nilai ke individu. Nah jadi apa hasil diskusinya yang kalian tulis kan pasti versi penulisan masing-masing beda di tulis masing-masing jangan penulisan beda fontnya jangan beda tulisannya sama jantong iya di gara-gara font saja tapi maksudku adalah poin di dalamnya
Nggak apa-apa berbeda, nggak apa-apa sama. Intinya, apa yang menurut kalian ini yang betul-betul aspek kesehatan masyarakatnya kalau sudah pembahasannya 34 orang. Karena itu kembali lagi kalian akan berkolaborasi nanti di Vaskes, khususnya Vaskes Primer. Maaf ya naik sedikit. Ini gambarnya lihat Maki, ini senior tak 2000 siapa kan namanya ini aku lupa. William ke siapa namanya ini? 2000 2020 ada Kak Winston. iya. Oh, kita tahu. Siapa itu? Siapa itu? Nabil itu tahu. Ada, Siapa jawab kita tadi? Kak Beda. Oh, Abrar. Oh, maaf, Abrar. Tadi mundur. Oh, teman tak Abrar. Senior tak, maaf. Nah, ini contoh misalnya. Jadi, kalau kita lihat, apa ini dia bikin? Edukasi, dok. Biasa, Ji. Oke, memang seperti itu yang kita lihat. Tapi dia sebenarnya sementara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Jadi, di puskesmas itu ada tenaga kesehatan, promosi kesehatan lingkungan, bidan, perawat, dan seterusnya. Mereka kan sebenarnya pelajari juga keilmuan kita kurang lebih, tapi yang sampai mendiagnosis itu hanya dokter. Nah, jadi harapannya kita ini kan satu jurusan, malah semuanya mau jadi dokter. Jadi sebenarnya kolaborasi tidak ada karena sama profesi, Ji. Tapi karena ini tujuannya kesehatan masyarakat, itu tadi memang pairing itu selalu harus dibiasakan sehingga nanti pemecahan masalah membuat suatu program kerja bisa berdasarkan segala sudut aspek kesehatan masyarakat. Makanya tadi tuh kelompok sedangnya mohon maaf agak banyak, tapi memang ini kan harusnya offline ya, ya sudahlah. Nah, kelompok besar jadi nanti sisa 2 kelompok. Ada yang 66 orang, ada yang 67 orang. Itu maksudnya. Di Aisyah, tunggu mana Aisyah? Sorry nah baju mundur karena aku cari tadi yang mana gagah, cakep, ganteng. Ya pokoknya yang mana Mi Aisyah tadi ada Aisyah di bawahku sini di kolom bawah atau mana Mi ketua kelas jadi Aisyah yang mengkoordinir yang kelompok besar itu sisa tinggal 2 kelompok 67 orang dan 66 orang. Nah caranya dok bagaimana ini supaya tidak kopas-kopas. Pokoknya sebenarnya prosesnya yang utama di sini hasil itu kelihatan gitu yang mana hasil sudah tanya temannya atau tidak dalam kurung ChatGPT atau tidak. Jadi saya yakin ada pasti usaha juga untuk betul-betul kita ini memang mau kita tahu bagaimana kalau aspek kesehatan masyarakat. Kenapa dek nanti itu tantangan tak kalau praktek bukan nih manusia ini yang marah-marah, bukan tantangan tak kalian nanti itu kalau praktek adalah AI. Sekarang saja saya pun praktek, kami pun ini yang praktek, khususnya kita dokter umum